Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Ladies and gentlemen, you are listening 92.1 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Saatnya belajar di RRI. Guru kece udah siap ngasih materi nih. Yuk duduk rapi, pantengin radiomu. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Halo Pak Arif. Iya saya. Akhirnya tersambung ya. Iya Bu. Iya. Pak Arif, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ramai sekali lagi di sekolah ya Pak? Iya. Iya. Salam buat Ibu Bapak Guru SMP Negeri 5 Tanjung Pinang ya. Iya Bu. Oke, Pak Arif. Pak Arif guru IPA ya Pak ya? Betul. Oke, bener. Nah, ini sesuai dengan topik kita hari ini Pak Arif. Mengelola sampah menjadi kompos. Iya Bu. Iya. Iya betul. Ini pelajaran nih, kayaknya bukan cuma untuk anak murid ya, tapi untuk ibu-ibu ya. Iya bisa juga yang untuk ibu-ibu. Yang suka pertanaman, bunga-bunga, tanaman-tanaman. Jadi kan Iya, lebih hemat ya kalau bisa mengelola sampah menjadi kompos. Jadi beli pupuknya bisa dibuat sendiri, nggak mesti beli gitu ya Pak ya. Betul sekali. Aduh, cocok sekali ya Pak ya. Iya, Oke. yang pasti ini adalah untuk nambah kepedulian kita terhadap lingkungan juga Bu. Iya benar sekali ya. Apalagi kondisi sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Daripada katanya bingung mau ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Nah ini dia, kita berkebun ya. Selain suasana rumah lebih adem, lebih nyaman, banyak manfaatnya kayak kita nanam cabai misalnya gitu ya Pak ya. Dan juga sebagainya. Oke lah, kita langsung aja masuki materinya bersama dengan Pak Arif ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tanya jawab. Untuk sahabat kreatif yang pengen bertanya dengan Pak Arif, boleh di 0811 777 9210 atau juga bisa melalui line telepon di 0771 4500 102. Oke Pak Arif, silahkan memberikan materinya ya. Baik Ibu, terima kasih Mbak Dini. Bapak Ibu, terutama anak-anak kami, para siswa-siswi sekolah, baik SD, SMP, dan SMA. Pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi begitu tentang bagaimana kita mengolah sampah rumah tangga menjadi barang yang bermanfaat, yaitu untuk kompos. Yang jelas, ini adalah merupakan satu bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip kita harus tertanam, jangan membuat sampah. Jadi apa yang kita tidak berguna bagi kita, insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita. Dalam hal ini yang pertama adalah sampah rumah tangga. Seperti kita ketahui bahwa pupuk organik, sampah itu bisa digunakan menjadi pupuk, dan pupuk itu bermanfaat bagi tumbuhan, baik sebagai media tanam maupun sebagai bahan penambah unsur hara. Pupuk itu ada dua macam, ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Yang kita bahas sekarang adalah pupuk organik. Pupuk organik itu ada pupuk kandang, ada pupuk guano. Pupuk guano itu dari kotoran burung, dan ada pupuk kompos. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbagi mengenai pupuk kompos itu. Para pemirsa RRI yang budiman, insya Allah ini sangat sederhana. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah tempat pembuatan komposnya. Bapak Ibu bisa menggunakan ember bekas
Kalaupun itu tidak ada, bisa menggunakan karung bekas beras misalnya. Daripada dibuang, tidak digunakan, kita manfaatkan saja ini untuk tempat membuat komposnya. Bahannya adalah hanya limbah dapur, baik itu bekas potongan sayuran, kulit buah, kulit telur, sisa nasi, atau limbah dapur lainnya yang bersifat organik. Ya. Yang berikutnya adalah efektif organisme, yang biasa orang mengenalnya EM4. Nah, EM4 ini harus dibeli, tetapi kita bisa menggunakan alternatif lainnya. Boleh menggunakan bekas cucian beras, atau biasa kenal dengan istilah air tajin, atau yang sering banyak mungkin Yakult. Yakult yang biasa untuk prebiotik itu, kalau tidak habis ya digunakan, dicuci saja, cuciannya dibuang ke tempat pembuatan kompos ini, itu akan bisa bertindak sebagai EM4 juga. Kemudian ada tanah kering, atau bisa dicampur dengan yang lainnya juga boleh. Ada misalnya arang atau kokopit, ini kalau ada. Kalau tidak apa-apa, cukup itu saja. Bagaimana cara membuatnya? Barangkali ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan tanah ke dalam wadah tadi. Misalnya ke dalam karung, kalau kita ada menggunakan karung, ini yang sederhana saja ya. Ke dalam karung, masukkan tanah kurang lebih 5 sampai 10 cm. Kemudian masukkan dan sebarkan sampah rumah tangga, limbah dapur tadi, mungkin bekas potongan bayam, kulit bawang, kulit telur, dan sebagainya, masukkan saja. Kemudian siram dengan air basah, ini bisa campur dengan E4. Ingat Bapak Ibu, nyiramnya jangan terlalu banyak airnya, hanya sebatas basah saja. Ya. Bisa ini dicampur dengan menggunakan cucian beras itu tambah larutan gula merah, atau bisa menggunakan Yakult, atau kalau perlu ditaburi ragi tape. Ragi tape bisa dibeli di pasar banyak, jangan terlalu banyak, cukup satu buah saja, 1 butir gitu, itu sudah cukup. Kalau dirasa sudah banyak, itu bisa langsung ditutup lagi dengan menggunakan tanah. Kalau masih belum, mungkin perlu 1-2 hari, barangkali karena di rumahnya membuat sayurannya tidak terlalu banyak, bisa 1 atau 2 hari baru ditutup tanah. Ditutup tanah sama ya kurang lebih 5 cm. Ingat Bapak Ibu, tanahnya menggunakan tanah kering gitu. Terus begitu seterusnya ya, sampai penuh, sampai tempat tadi penuh. Dan diingatkan, sebelum penuh atau setelah penuh, ini tetap ditutup rapat. Barangkali kalau menggunakan karung bekas itu bisa diikat, kalau menggunakan ember bekas bisa ditutup rapat supaya tidak ada hewan-hewan lain yang masuk mengganggu proses pembuatan kompos ini. Kemudian setelah penuh diikat, kemudian disimpan di tempat yang teduh dan tidak terkena hujan. Biarkan saja, boleh di dalam dapur juga, karena biasanya kalau ini berhasil itu tidak berbau karena kita sudah menutupnya dengan tanah gitu. Kalaupun tidak di dalam dapur, bisa di luar, tetapi kalau bisa tempat teduh dan tidak terkena hujan. Kemudian biarkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan, dengan catatan barangkali setelah 15 hari boleh dibongkar, kemudian diaduk, kemudian dimasukkan kembali dan disimpan kembali. Setelah jadi, biasanya warnanya itu agak coklat hitam, dan ini bisa digunakan sebagai media tanam atau menambah tanah-tanah dari tanaman kita yang ada. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rini, nah ini kita bisa menggunakan menanam cabai, menanam apa saja yang bahasa sekarang disebut dengan untuk
membantu dalam kehidupan kita. Sekarang sudah ada programnya bagaimana kita menanam tanaman supaya tidak terjadi inflasi gitu. Kemudian catatan barangkali kalau sudah penuh jangan kita terus berhenti. Nah, kita terus lagi ya hari ini ya. Jadi kita buat lagi di wadah yang lain. Sehingga mungkin dalam 1 bulan itu bisa ada 4 wadah mungkin. Karena 1 minggu penuh, 1 minggu penuh. Sehingga 1 bulan bisa ada 4 wadah begitu. Nah, nanti tiap minggu kita bisa bongkar. Sehingga ya kompos itu akan tersedia terus. Sederhana saja seperti itu. Sehingga sampah-sampah organik itu tidak terbuang percuma. Coba bayangkan kalau satu rumah itu 0,5 kilogram sampah dikumpulkan, Tanjung Pinang mau seperti apa? Maka wajar kalau Tanjung Pinang itu truk sampah berlalu lalang terus. Barangkali kalau setiap rumah tangga mengurangi sampahnya ini dengan membuat kompos, maka yang terbuang hanya sampah-sampah anorganiknya saja itu. Barangkali sementara itu mungkin cara membuat komposnya sederhana saja. Sederhana. Dari sampah-sampah yang kita gunakan sehari-hari, coba memang harus dipisah-pisah ya. Mana sampah organik dengan sampah anorganik ya Pak ya. Iya betul. Ya seperti kulit jeruk, terus kulit pisang, kulit nanas, buah-buahan, sayur-sayuran. Termasuk juga buah-buahan kayak pisang yang kadang-kadang kan pisang itu kan cepat sekali busuknya ya Pak. Betul. Kadang-kadang kita beli pisang belum sempat dimakan, lusanya udah busuk. Nah ternyata itu bisa loh dijadiin pupuk kompos ya Pak ya. Iya, itu sangat bagus malah kalau yang seperti itu bisa mempercepat proses pembuatan pupuk kompos. Wah ini seru banget pokoknya sahabat kreatif, bukan cuman kita bisa mempraktekannya buat tanaman-tanaman yang di rumah, tapi lama-kelamaan ini bisa menjadi usaha buat kita ya, memproduksi pupuk kompos, kita bisa menjualnya. Ladies and gentlemen, you are listening 92.1 Pro FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif, masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, belajar di RRI bersama Pak Guru Arifur Rahman. Pak Guru, halo. Halo. Iya, kita balik lagi nih Pak Guru ya. Kita ngomongin topik kita pada siang hari ini, mengolah sampah menjadi kompos ya. Betul. Karena selama ini bagi yang pemula ya, baru-baru belajar menanam, kompos itu sangat diperlukan ya biar tumbuh ya tanamannya. Cuman kan biasanya dibeli ya Pak. Nah, ternyata ada yang gampang, tapi lama juga ya, harus sebulan ya Pak. Iya, supaya jadi tanah, nyampur ke tanah menjadi humus yang bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, itu harus 1 bulan gitu. Karena kita hanya sederhana saja, kita tidak menggunakan. Bisa kalau pakai M4 itu bisa agak lebih cepat biasanya. Kalau kami di sekolah ini kan pakai M4, karena di sekolah tuh ada larutan E4 namanya. Itu botolnya warna kuning, kalau beli mungkin di dinas pertanian atau beli di toko-toko pertanian itu ada. Yang namanya kecil-kecil ya, warna biru ya? Warna kuning. Oh, warna kuning. Oke. Agak besar, kurang lebih isinya sekitar 600 mili gitu. Oke. Pak, pupuk itu kan macam-macam ya. Ada yang kompos yang alami ya, terus ada yang kimia ya Pak ya? Betul, yang anorganik. Yang anorganik itu. Iya. Nah, itu kalau untuk yang anorganik kan banyak kita jumpai itu ya. Ada yang kecil-kecil, bulat-bulat ya, warna biru, ada yang kuning juga dan sebagainya. Itu sebaiknya dalam penggunaannya itu langsung ditaburin di tanah atau kita larutkan di dalam air baru kita siram ke tanah tuh Pak? Oh gitu. Kalau ini nih orang pertanian. Orang pertanian. Jadi barangkali ya sesuai dengan pengalaman saja. Iya. Kalau
karena ini di sekolah juga kami biasa juga seperti itu. Biasa kalau yang anorganik ini, walaupun sebenarnya jarang kami menggunakan anorganik, itu biasanya ditaburkan, tetapi jangan terlalu dekat dengan Akar. batangnya. Iya. Karena kalau dilarutkan ke dalam air, pada saat disiram, malah ikut dengan air yang disiram tadi. Jadi ya percoba juga ditabur itu, terus disiram. Oke. Itu airnya kan larut. Tapi yang bagus sebenarnya yang organik ini. Yang organik ya. Karena organik ini kan tidak larut dalam air. Jadi kalau pun disiram, karena sudah nyatu dengan tanah, maka akan tetap unsur haranya itu ada di situ. Jadi nggak akan habis gitu. Maka kenapa kami sering menggunakan, karena kalau kami ini di sekolah, itu kebetulan itu bekas daun-daun ketapang, daun apa yang itu. Daun pisang juga bisa ya Pak? Bukan daun pisang, pelepah ya, pelepah. Gedebok pisang. Apa namanya? Pelepah ya? Apa sih yang pelepah ya. itu ya? Bahasa saya namanya gedebok. Oh, gedebok. Pelepah pisang, iya. Iya. Itu bisa juga. Kalau sekarang yang apa namanya sekam bakar itu ya Pak ya, sekam bakar ya, yang dari apa padi ya? Iya betul. Itu juga ya sekarang. Yang sekam itu sebenarnya sekam bakar itu hanya supaya tanah itu tetap gembur saja. Oh gitu. Nah ini pelajaran nih Pak. Kita kan tak ada di sini. Iya nggak ada. Nah, penggantinya tadi yang saya sampaikan tadi bisa dicampur dengan menggunakan kokopit namanya. Kokopit itu dari kelapa itu, sabut kelapa. Oke, kokopit ya. Iya, sabut kelapa boleh dicacah-cacah kecil-kecil atau digosok-gosok pakai menggunakan, biasa kan kalau ibu-ibu di rumah suka ada untuk ini nyang ikan, iya, garo-garo kayak paku-pakunya gitu. Iya benar. Garo-garo kayak paku. Ya kayak gitu, sikat pakai paku-paku gitu. Iya. Digosok saja pakai gitu, itu nanti akan hancur sabut kelapanya itu namanya. Untuk di tanaman itu kokopit namanya. Oh, kokopit. Itu bagus juga. Oke, Itu ini khususnya bagi kita daerah yang memang tidak ada sekam bakar ya, sulit ya. Kan tidak ada pertanian sawah ya, Pak ya. Oh, betul. Jadi alternatifnya kita bisa menggunakan kokopit itu ya. Oke. Kalau beli ada juga sebenarnya. Satu di online ada biasanya kokopit itu. Oh, kokopit ya. Tapi kalau memang kita pengen pengen murah, ya nggak ada salahnya lah, ya Pak ya. Sabut-sabut kelapa kan banyak gitu ya. Iya. Tinggal dipotong-potong aja. Iya, tinggal. Ini nih. Oh, jadi itu manfaatnya memang untuk menggemburkan tanah ya, Pak ya? Iya. Karena juga ada sekarang tanaman itu memang menggunakan kokopit itu ya Pak ya? Iya betul. Media tanamnya itu menggunakan kokopit. Oke. Nah untuk sobat kreatif yang pengen tanya-tanya dengan Pak Arif ya, silahkan aja di 0811 777 9210 atau juga di 0771 4500 102 ya, langsung telepon kita untuk siang hari ini ya. Oke, yang lain ada materi yang lain Pak yang mau disampaikan, silakan, selain tadi mengelola sampah menjadi kompos. Sebenarnya macam sampah-sampah sayur-sayur tadi, terus buah-buah yang busuk-busuk tadi, ya sayang kalau dibuang-buang percuma gitu. Saya pernah dapat satu materi, itu bisa dibuat cairan namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini sangat bagus. Cairannya itu, airnya itu, ini bisa kayak seperti desinfektan gitu. Jadi kalau misalnya jatuh luka disiram pakai itu bisa cepat sembuh biasanya, cepat kering. Oh, jadi itu memanfaatkan sayuran-sayuran yang bekas-bekas yang itu, bekas ya? Iya. Cuma kalau dijelaskan di sini barangkali nanti sajalah di lain waktu. Artinya bahwa dari
Ya. sampah-sampah rumah tangga seperti itu kita bisa menggunakan untuk dimanfaatkan untuk berbagai hal, sehingga memang sampah di Tanjung Pinang ini kalau bisa terkurangi dengan sendirinya. Iya, sebenarnya banyak sekali manfaat ya Pak ya dari kita mengolah sampah ya. Betul. Iya, jadi peduli dengan lingkungan, dengan Peduli dengan sampah lingkungan. ya. Betul. Dan ternyata sampah itu kalau memang kita rajin, kita bisa olah kembali gitu ya, betul. menjadi kompos Salah organik. satunya kompos. Iya. Pupuk organik ini. Pupuk organik ya. Jadi tadi itu bahan-bahannya buah-buahan ya, kulit-kulit buah ataupun kulit buah-buah buah, yang sudah mateng banget, sudah hampir busuk Sudah. gitu ya Pak. Udah busuk pun tidak apa-apa. Oke, selain buah-buahan ada yang lain, sayur-sayuran ya Pak ya, sayur-sayuran. Atau daun-daun kalau kita depan Iya rumah, bener, daun-daun. mungkin depan ada taman, Daun ada pohon apa. Iya daun ini apa ya, daun bambu ya. Sangat bagus tuh daun bambu. Daun bambu ya. Kering, Daun itu bambu kering. sangat bagus kalau dibuat untuk pupuk itu. Iya. Jadi kalau ada untuk yang ini itu bisa ditambahkan daun bambu Iya. kering ini. Iya. Nah, itu akan mengurangi bau biasanya. Iya. Tetap Mengurangi juga berat, gitu. tetap juga memakan waktu yang nggak sebentar sih ya Pak ya untuk Iya, betul. menjadikan dia menjadi pupuk kompos ya Pak ya. Kurang lebih 1 bulan itu. 1 bulan ya. Dan buat sahabat kreatif mungkin punya daun bambu yang kering itu tetap juga harus dicacah juga ya Pak, dipotong-potong juga ya. Kayak dia menjadi serbuk-serbuk gitu ya Pak ya. Kalau mau cepat dicacah, kalaupun tidak dicacah sebenarnya bisa juga. Bisa Tidak. juga. Oke. Kalau mau cepat memang dicacah-cacah. Kayak kalau di sekolah kami kan banyak pohon ketapang. Jadi pohon daun ketapang itu dicacah. Kebetulan kami ada alat pencacahnya. Jadi kalau hari Sabtu itu anak-anak SMP 5 biasanya mencacah daun ketapang itu. Oh gitu. Terus nanti ada dibantu oleh beberapa guru pembina. Nah, itu dan hasilnya alhamdulillah beberapa ini memang belum bisa dijual keluar, hanya untuk konsumsi di sekitar sekolah kami saja. Oke, nah jadi untuk proses dalam penanaman tanaman, bunga ataupun sayur, cabai dan sebagainya. Jadi kan tanah yang sudah kita beli ya, tanah bakar itu ya Pak ya. Iya. Jadi ternyata tidak cuman sekedar tanah yang kita beli terus kita langsung tanam di dalam pot atau di polybag ya. Tapi tanah itu harus dibaur lagi ya, dicampur itu dengan pupuk itu ya Pak ya. Betul. Seperti itu rupanya pemirsa. Kalau tanahnya kita beli dari luar, ya itu kan tanahnya masih tanah ya, kalau bahasa kami masih tanah mentah gitu. Iya, tanah mentah bener. Campur. Iya. Untuk bagus, terutama biasanya itu dengan beberapa campuran, salah satunya kokopit tadi, ditambah dengan oh jadi kokopit itu boleh kita campur ke tanah ya? Kadang kan dia ada dijadikan hiasan di atas kan. Ini tanaman ini udah kelar nih dicocok kan, terus biasa di atasnya ditaruh kokopit itu kan, jadi kayak hiasan jadinya. Sebenarnya enggak ya? Oh dicampur ya. Jadi tanahnya tidak mengeras, tanahnya jadi gembur. Iya. Sebenarnya itu dicampur, kemudian tambah kompos. Ya. Ini kompos sebagai haranya, kopi sebagai unsur untuk supaya tidak terlalu keras tanah itu. Baru tanah itu sebagai medianya. Nah itu dia, selama ini salah kaprah nih, apalagi buat pemula nih, termasuk Rini kan. Selama ini kayak beli tanaman, ya udah gitu kelar gitu. Ternyata enggak loh sahabat kreatif ya. Tanah itu bener kata Pak Arief ya, tanah itu masih mentah ya Pak ya. Mentah, belum ada unsur apapun ya di tanah itu ya Pak ya. Ada sih, tapi mungkin sedikit. Belum. Itulah ya namanya butuh pupuk kompos dan juga yang lainnya gitu agar tanah itu gembur ya Pak ya. Betul. Iya, nanti kita lanjut lagi Pak, karena katanya ya bukan hanya manusia aja yang stres ya, tapi tanaman itu juga bisa stres loh sahabat kreatif. Jangan kemana-mana ya, tetap di Belajar di RRI bersama Pak Arief sampai jam 11 waktu Indonesia Barat nanti.
Sobat Kreatif masih belajar di RRI untuk pagi hari ini, masih bersama dengan Pak Arif. Pak Arif, halo. Halo. Iya, kita masih bincang-bincang Pak Arif di sesi yang terakhir nih. Ada sekitar 7 menit lah ya, atau 10 menit lah. Atau mungkin mau sampai sore Pak? Boleh sampai malam. Tapi kita harus ganti topik ya Pak ya. Kita nggak ngomongin sampah ya. Aduh, tadi tukang sampah, jadi tadi tukang sampah. Oke, bagus. Ternyata tumbuhan ya bisa stres juga ya Pak ya. Iya. Kalau kebanyakan diberi pupuk ya katanya gitu, Betul, akarnya betul. bisa stres ya. Betul. Mm-mm. Nah jadi mungkin pengalamannya Pak Arif sendiri lah ya, atau ya karena guru IPA gitu ya. Nah kita bisa tahu tanaman itu sedang mengalami stres itu dari mananya tuh Pak? Dari fisiknya kita bisa lihat sebenarnya satu, pertumbuhannya menjadi terhambat. Mhm. Yang kedua biasanya dari warna daun. Mhm. Nah, warna daunnya mungkin biasanya harusnya hijau, Ya. nampak cerah, Mhm. sejuk, ini jadi kuning. Kalau Oke. lihat yang kuning-kuning kita malas. Oke. Nah, biasa itu. Nah, kalau dari yang bunga, Mhm. mungkin bunganya tumbuhnya menjadi terhambat juga, Mhm. tumbuh bunga kecil-kecil atau warnanya tidak cantik. Mhm. Jadi itulah biasanya. Oke. Tapi biasanya ini bisa saja karena ya itulah asumsi kita kalau banyak pupuk itu Ya. sangat bagus. Tadi Mhm. kasih pupuk-pupuk, Iya, benar. NPK lah, Iya. PSP lah, urea lah. Iya. Kalau kita tidak tahu memberinya, menggunakannya, Haha. maka inilah yang disebut dengan stres pada tumbuhan itu. Iya. Tapi kalau pupuk-pupuk organik seperti kompos ini, sebanyak apapun biasanya itu tidak akan stres gitu biasanya. Nah, Karena ini itu plusnya. Sesuai dengan tanah dan sebagainya. Iya. Jadi dia nggak punya kandungan, soalnya dia nggak punya kandungan kimia gitu ya. Iya, Justru betul. semakin banyak kita memberikannya ke tanaman semakin baik ya. Nah, Iya, kalau betul, yang betul. kimianya ini ya Pak ya, karena aku pernah sekali ya. Mudah-mudahan sekali ya. Karena kalau kan saya coba pakai pupuk non organik ya. Iya. Kan dan ditabur itu di sekitaran tanahnya ya. Maksudnya jangan Iya, betul. jangan dekat dengan akar ataupun jangan dekat dengan tanamannya itu, tumbuhannya itu, Betul, jangan sampai kena daunnya gitu. Nah, karena saya kan baru nanam cabe nih kan dia tumbuhnya Iya, masih iya. kecil-kecil tuh Pak di polybag ya. Iya, betul. Jadi nggak sadar pas naburnya itu ya bahasanya gimana ya, kena lah di salah satu daunnya gitu kan. Iya. Dan esok harinya dia berubah menjadi, bukan berubah ya. Keriting biasanya. Iya bener. Daunnya keriting. Keriting Nah, dan itu salah satunya. dan mati kayaknya deh. Iya. Ya udah gitu, maka dari itu. Jadi memang harus hati-hati ya Pak ya. Betul. Biasanya kalau cabai itu sensitif. Kadang daunnya keriting, pucuknya yang nanti menghitam itu. Iya benar, Nah, menghitam. Pucuk-pucuknya itu agak menghitam. Nah, itu Iya. biasanya karena memang kalau anorganik itu seperti itu. Maka pada saat program urban farming dari Bank Indonesia, itu kan menggalakkan ada urban farming untuk menanam tanaman sayuran terutama cabai dengan satu tujuan untuk mengurangi inflasi. Karena inflasi itu salah satunya justru di sayuran, daya beli masyarakat di sayuran itu menjadi bagaimana. Untuk mengurangi itu inflasi itu, maka Bank Indonesia membuat satu program yang disebut dengan urban farming, go to school kalau kemarin. Kalau sekarang ke masyarakat, maka sudah diedarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan supaya anak-anak itu menanam tanaman sayuran sebagai bagian dari program urban farming. Oke. Itu dari Bank Indonesia itu. Nah, ini bagusnya memang menggunakan pupuk kompos ini. Kita tidak usah membeli pupuk. Ya. Cukup dari rumah tangga saja, kita sudah bisa membuat. Itu bisa dibuat berbagai macam, bahkan bisa dibuat pupuk cair juga. Pupuk cair dari limbah rumah tangga itu. Ya, sehingga
kalau beberapa penggiat lingkungan hidup selalu punya konsep, kalau pupuk ini semua warga masyarakat itu bisa membuat, maka pabrik pupuk akan tutup. Gitu. Kalau memang karena bagusnya sebenarnya lebih bagus menggunakan ini, lebih sehat. Dari bagian-bagian ini. Tapi kalau untuk bibit sendiri Pak, lebih bagus bibit yang memang kita dapatkan dari si tanaman itu sendiri ya, misalnya kayak cabai dari biji cabenya, atau memang yang sudah ada yang dijual itu ya, apa namanya, bibit-bibit itu? Bibit itu. Kalau bibit memang kadang-kadang kita agak susah kalau kita tahu kalau kita memang tidak paham tentang itu. Maka ya kalau bibit tidak masalah lah kita beli. Karena dari yang bibit itu sudah diseleksi mereka. Sudah tahu caranya menseleksi mana bibit yang bagus itu. Tapi dari semua pembicaraan kita sih ini tergantung lagi ke orangnya sih ya Pak, ke tangannya ya. Karena memang ada yang memang tangannya itu apa ya, dingin ya istilahnya ya Pak ya, bahasa tangan dingin bukan itu ya. Maksudnya tangannya memang nanam apa saja insya Allah tumbuh gitu ya Pak ya. Ada yang kata orang tangan dingin lah, tangan panas. Sebenarnya kalau saya mengamati cuma satu aja. Ada yang mau menanam atau ada yang malas. Nanam tapi nyiramnya 3 hari sekali sudah tidak bagus. Iya benar. Berarti harus digemburkan. Apalagi ya yang kita gunakan pupuknya bukan pupuk organik. Kalau pupuk anorganik itu biasanya karena akan menjadi mengeras. Ya benar. Mengeras dia ya Pak ya. Nggak gembur lagi. Nah jadi itu jadi semuanya kerajinan dari kita lah untuk merawat tanaman itu ya agar tumbuh sampai besar lah ya Pak ya. Sampai menghasilkan kalau buah ataupun bunga sampai keluar bunganya gitu ya. Oke deh, wah nggak terasa nih Pak, udah di penghujung kebersamaan kita ya. Oke, dan mungkin sebelum kita berpisah Pak, mengakhiri kebersamaan ini untuk hari ini, ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak? Satu saja barangkali terkhusus kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang ini, mari kita hijaukan Tanjung Pinang ini dengan mengolah sampah rumah tangga ini menjadi kompos, salah satunya menjadi bahan bermanfaat. Maka kita harus punya konsep jangan membuat sampah. Jadi kalau jangan membuat sampah ya apapun yang tidak dirasa tidak berguna maka akan berguna. Kalau sudah berguna kan bukan sampah lagi. Ya, istilahnya kalau slogan di sekolah kami itu kurangi sampah, selamatkan air. Itu adalah slogannya. Jadi dengan mengurangi sampah organik kita buat pupuk yang di kami itu sampah-sampah anorganik. Alhamdulillah ada yang punya nilai jual, kita kumpulkan, ada yang digunakan untuk prakarya, kalau enggak dijual ke pengepul yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya yang biasa kami membuang sampah sehari bisa 2 kontainer, bahkan 3 kontainer. Sekarang kalau sehari kadang cuma 1 kontainer. Ini semua berkat kerjasama dari Bapak Ibu guru di SPT 5, ada yang khusus menangani sampah organik ini, ada yang khusus menangani sampah-sampah organik. Artinya ini semua adalah menanamkan mencintai lingkungan. Kita cintai lingkungan, hijaukan Tanjung Pinang ini, sehingga dengan cara mengurangi sampah ini, Tanjung Pinang insya Allah akan menjadi kota yang berwawasan lingkungan. Iya, oke. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama Kak Rini. Atas pembahasan mengolah sampah menjadi kompos ya. Ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk siswa-siswi SMP Negeri 5 ataupun sekota Tanjung Pinang ya. Untuk ibu-ibunya juga nih, untuk bapak-bapaknya juga nih ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke,
untuk kita semua ya Pak ya. Terima Iya. kasih sekali lagi buat Pak Arif dan juga untuk Ibu Bapak Guru Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Salam hormat dari kami ya Ibu Bapak Guru, terima kasih. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa ikutan memberikan materi pembahasannya juga ya Pak ya di Belajar di Boleh, RRI boleh. ya. Banyak kok apa yang bisa Iya. diberikan dari kami untuk Iya. semua masyarakat. Oke deh, terima kasih Pak Arif. Sehat, Sama-sama. jaga selalu kesehatan ya Pak ya. Insya Allah. Iya, terima kasih. oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat kreatif, demikian acara Belajar di RRI untuk hari ini, edisi hari Senin ya, tanggal 6 Juli tahun 2020. Besok kembali dapat kamu ikuti Belajar di RRI dengan Ibu Bapak Guru yang lainnya dan juga dengan topik pembahasan yang lainnya juga ya. Jadi jangan kemana-mana, hari ini masih temani kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Gimana? Asik dan seru kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ibu Pertiwi memanggil Belajar di RRI.